Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, apalagi di Jainuddin Kreatif masih bersama dengan orang-orang kreatif. Nah, kali ini saya mau bahas mengenai panduan kreator IE musik kaitan dengan pengisian deskripsi. Video sebelumnya saya buat tutorial membuat lip sync video IE, kemudian sampai upload. Nah, kali ini setelah diupload, bagaimana cara pengisian deskripsinya supaya tidak salah. Nah, panduan ini berdasarkan kebijakan YouTube dan pengalaman saya sebagai kreator Jainuddin Kreatif. Nah, di depan layar Anda itu ada 7 poin ya. Bagaimana cara pengisian deskripsi yang sesuai panduan. Yang pertama, ceritakan singkat tentang lagu. Yang kedua, berikan penjelasan proses kreatifnya. Yang ketiga, detail tool yang digunakan. Yang keempat, ada sebuah lirik cuplikan. Ini sifatnya opsional. Yang kelima, pesan atau ajakan kepada penonton. Keenam, disclaimer. Dan ini merupakan bagian yang wajib, khusus musik EA. Nah, yang ketujuh, itu bagian tagar atau kata kunci. Atau istilah lain namanya hashtag. Baik, saya lanjutkan. Sekarang saya bahas mengenai bagaimana contoh membuat cerita singkat tentang lagu. Nah, salah satu kalimatnya adalah, misalkan judul lagunya Pelangi Setelah Hujan. Nah, Anda silakan ceritakan. Misal ini sebagai contoh saja. Lagu ini bercerita tentang harapan dan keindahan setelah masa sulit. Buat sepenuhnya dengan bantuan teknologi sebagai eksplorasi kreatif dalam musik digital. Tentunya kalimat ini juga tidak baku. Intinya adalah Anda ceritakan tuh judul lagu itu berdasarkan lirik. Nah, Anda buat kemas semacam itu. Nah, sekarang poin 2, yaitu penjelasan proses kreatif. Di depan layar Anda, ini sebagai contoh. Jadi, nanti tuliskan judulnya ya, di sini nih, proses kreatif. Isinya, proses pembuatan lagu ini menggunakan teknologi AI dari Suno untuk menghasilkan melodi dan lirik. Lalu dipadukan dengan visual dari Pixforce kalau misalkan Anda menggunakan video bergerak ya. Semua ide, arahan, dan prompt ditulis oleh kreator. Nah, ini Anda silakan tulis nama channelnya sebagai bagian dari eksperimen musik berbasis kecerdasan buatan. Lagi-lagi kalimat ini memang tidak baku. Intinya adalah Anda jelaskan bagaimana proses pembuatan lagu itu yang dikaitkan dengan teknologi IE sebagai alat bantu Anda berkreatif. Sekarang poin 3, detail tool yang digunakan. Nah, di sini isinya adalah yaitu proses kreatif, tool-tool apa saja yang Anda gunakan. Dan ini harus dijelaskan. Nggak bisa nggak dijelaskan. Memang kalau Anda lihat konten-konten musik nggak ada penjelasan semacam ini. Itu biasanya konten musik yang tidak menggunakan IE. Tapi kalau menggunakan IE, ini sangat disarankan oleh kebijakan YouTube dan berdasarkan pengalaman saya. Nah, susunannya, misalkan ini proses kreatif misalkan. Ini musik menggunakan Suno AI. Visual, nah Anda silakan menggunakan aplikasi apa. Kalau sebagai contohnya Pixverse, Damina, Runway. Editingnya, Anda pakai apa? Pakai CapCut atau yang lainnya.
Narasi ini jika ada, maksudnya awal ini jika ada. Nah, kalau misalkan ada aplikasi yang lain yang berhubungan dengan musik, nah Anda sebutkan di sini. Lanjut, sekarang nomor 4. Lirik atau cuplikan lirik ini sifatnya opsional, tapi sangat disarankan oleh YouTube. Kenapa? Karena musik yang digunakan menggunakan IE. Silakan Anda cuplikan lirik subjudulnya. Terus Anda tulis misalkan 4 baris. Nah, semacam ini. Lanjut, poin 5. Pesan atau ajakan dukungan. Ini maksudnya ajakan kepada penonton. Ini hanya misal. Kalau kamu suka musik ini, dukung terus channel Zainuddin Kreatif dengan cara like, komen. Nah, kalau nanti kalian channel Anda ya silakan diganti channelnya. Sekarang masuk ke poin 6, yaitu pembuatan disclaimer. Nah, pembuatan disclaimer ini itu sifatnya wajib jika menggunakan musik. Nah, salah satu contoh, ini hanya contoh. Lagu ini dibuat menggunakan teknologi IE untuk tujuan edukasi dan eksplorasi kreatif. Semua ide, prompt, dan arahan musik ditulis oleh kreator. Hasil suara lirik dan aransemen dihasilkan oleh sistem IE dan tidak mengklaim kepemilikan penuh atas hasil IE. Lagi-lagi, kalimat ini memang tidak baku. Intinya adalah Anda memberikan transparansi kejujuran bahwa musik yang Anda buat itu ada peran sertanya, yaitu dengan teknologi IE sebagai alat bantu, bukan IE itu sebagai alat segalanya untuk membuat musik. Nah, itu keliru. Jadi perannya, sekali lagi, perannya adalah sebagai alat bantu. Sekarang poin ke-7, yaitu memberikan tagar atau kata kunci atau istilah lain namanya hashtag. Nah, ini sesuai dengan kebijakan YouTube dan pengalaman saya, gunakan 5-10 tagar agar sistem YouTube mengenali kategori konten. Contoh, Anda bisa lihat sendiri. Nah, sekarang kesimpulannya bahwa cara membuat deskripsi khusus untuk konten e-musik yaitu pertama, ceritakan singkat tentang lagu. Proses kreatifnya diceritakan, toolnya apa saja yang digunakan. Lirik sifatnya opsional tapi disarankan. Kelima, ajakan dukungan. Keenam, disclaimer. Ketujuh, tagar. Nah, untuk memperjelas saya buat sebuah contoh dulu nih. Ini sebelum saya praktekkan. Misalkan saya punya judul lagu Behind the Max, ya, contoh lagu IE, dan cara tulis deskripsi yang benar. Nah, semacam ini, deskripsi awalnya. Ceritakan singkat tentang lagu. Nah, Anda silakan baca ya. Jadi saya ini menceritakan nih, lagu Behind the Max itu tentang apa sih? Semacam itu. Kemudian, penjelasan kreatifnya. Nah, kalau buat saya, proses pembuatan lagu ini dilakukan menggunakan teknologi IE, musik untuk membantu ide melodi, instrumen, dan pengelolaan suara. Dan selanjutnya, ini adalah contoh aplikasi-aplikasi atau tool-tool yang saya gunakan. Jadi jelaskan detail tool yang digunakan. Musik dibuat dengan Suno IE, visual dibuat dengan Picverse atau Dramina atau selanjutnya. Editing akhir menggunakan SketchUp atau Canva atau yang sejenis. Semua elemen dikombinasikan agar menghasilkan harmoni antara suara, lirik, dan visual yang sinematik. Dan nih lirik, sepertinya jelas lah ya, cuplikan. Pesan ajakan, jelas ya, nggak saya bahas. Kemudian disclaimer. Nah, kalau saya menggunakan gini, lagu ini dibuat menggunakan teknologi IE, musik untuk tujuan edukatif dan kreatif. Seluruh ide, lirik, dan arah konsep merupakan hasil kreativitas pribadi. Dan ini tagarnya cukup jelas ya. Nah, sekarang kesimpulannya. Jadi teman-teman kreator, pengisian bagian konten yang dimodifikasi
YouTube itu tergantung jenis visual yang kamu gunakan ditampilkan di video musik kamu. Misal, jika lagu kamu hanya menggunakan visual statis nih, realistis, seperti foto orang atau pemandangan yang tidak bergerak, maka pilihnya tidak. Khusus di menu yang namanya apakah konten itu dimodifikasi. Kalau kasusnya semacam ini jawabnya tidak. Tapi nomor 2, jika lagu Anda menggunakan visual video realistis yang bergerak, misalnya menampilkan manusia nyata atau cuplikan video yang dibuat IA secara realistis, maka pilihnya iya. Karena video tersebut merupakan hasil olahan atau bantuan. 3. Jika kamu menggunakan visual animasi kartun 3D statis, misalkan karakter diem atau hanya latar gambar 3D, maka pilihnya tidak. Karena itu bukan video bergerak yang dimodifikasi. Nah, ini penjelasan-penjelasan dari awal, ini sifatnya teori. Sekarang bagaimana cara mempraktekannya? Yuk, kita lanjut. Nah, sekarang teman-teman, ini adalah salah satu contoh cover yang merupakan panduan ya, sesuai dengan kebijakan YouTube. Kalau misalkan Anda kreator musik IA, misalkan di sini menggunakan visual biasa ya, bukan gambar orang gitu. Terus ini judulnya ya, ini jelaskan genrenya apa, tahun 2025, dan by-nya ini adalah nama channel Anda. Dan penempatan logonya di pojok atas sebelah kanan ya, jangan di sini. Di sini. Lagi-lagi ini berdasarkan pengalaman saya dan ikuti kebijakan YouTube. Nanti kalau di sini misalkan gambar manusia realistis nggak jadi masalah, ataupun kartun nggak apa-apa. Nah, ini salah satu cara membuat labelnya ya, atau istilahnya lain namanya thumbnailnya untuk yang tampilan publik itu. Oke, sekarang saya masuk ke bagian produksi. Di sini adalah logo tampilan awal opening, kemudian masuk ke bagian lagu. Jika di sini isinya adalah masih intro, maka visual ini Anda potong. Nah, kemudian yang kelanjutannya ini dihapus. Karena apa? Kurang estetika. Nah, sangat disarankan Anda di sini isi dengan lirik berjalan. Nih, lirik berjalan. Oke, lanjut sampai selesai. Kemudian selesai diakhiri dengan logo kembali dan ucapan terima kasih atau ajakan ke penonton. Nah, itu susunannya untuk videonya. Oke, teman-teman, sekarang masuk ke bagian cara pengisian deskripsi. Oke, saya sebelumnya kan judul lagu saya kan Behind the Max ya. Nah, Anda tulis tuh judulnya tuh. Behind the Max, ini genrenya, kemudian tulis nama channel Anda, musik audio. Kemudian di bagian deskripsi sekarang ini, bagian pertama atau bagian pembuka, nah, Anda ceritakan tuh, ini semacam ini sangat disarankan ya, selamat datang di nama channel Anda begitu, ini sangat disarankan sekali. Nah, Anda jelaskan bahwa Anda itu kategorinya musik apa sih begitu. Nah, kemudian yang kedua, baru proses penjelasan kreatifnya. Misalkan, proses pembuatan lagu ini dilakukan dengan bantuan teknologi musik, mengembangkan ide melodi, instrumen, dan penggunaan suara. Dan jelasin langkah-langkahnya. Nah, yang semacam ini, itu sistem kebijakan YouTube, dia suka sekali. Kenapa? Karena adanya transparan dan kejujuran. Kemudian bagian 3, jelaskan detail toolnya. Misalkan musik dibuat dengan Suno AI, lirik oleh ChatGPT dan nama channel Anda. Kemudian visual dibuat dengan Pixverse atau Dramina.
kemudian bagian editing akhir Anda sebutkan. Nah, selesai. Sekarang bagian keempat, lirik. Ya, ini sangat dianjurkan. Ya, ditulis aja. Boleh semuanya atau boleh sebagian. Kemudian bagian kelima adalah pesan. Ini semua orang bisa lah ya. Kemudian bagian keenam, disclaimer. Nah, ini disclaimer ini memang tidak baku ya. Nanti yang penting intinya bahwa peran IE itu sebagai alat bantu, bukan alat segalanya. Bagian ketujuh, tagar. Nah, selesai. Nah, sekarang ini intinya nih. Ke bawah. Oke, ini udah jelas. Tidak dibuat untuk anak-anak. Tampilkan lebih banyak. Nah, di sini nih teman-teman nih. Jadi, kalau latarnya musik Anda sepanjang lagu, itu misalkan gini. Visual statis realistis? Jawabnya tidak. Visual realistis bergerak? Jawabnya iya. Visual animasi statis, visual animasi bergerak? Tidak. Kemudian apa lagi? Nah, seperti itu. Nggak ada apa lagi nih. Nah, selesai. Apalagi? Nah, tagnya nanti silakan diisi. Terus ini biasa, hanya izinkan. Ini otomatis musik, jangan salah. Musik. Langsung berikutnya selesai. Jadi teman-teman seperti itu cara pengisian deskripsi. Ya. Sekaligus cara menentukan apakah konten musik Anda itu salah satunya yang dimodifikasi atau tidak. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman sekalian sesama konten kreator musik. Ya, dukung channel kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.